Untuk membuat grafik persamaan linier ini sangat mudah ya. Jadi ini ada prosedurnya, hanya 2 saja prosedur yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah buat sebuah tabel koordinat untuk 3 pasang nilai, minimal ya, minimal 3 pasang nilai, maksimal boleh sebanyak-banyaknya. Kemudian plot titik-titik tersebut dan gambar garis lurus untuk menghubungkannya. Misalkan ini ya, buatlah grafik dari persamaan berikut, Y sama dengan min 4. Oke, ini karena Y sama dengan min 4, otomatis kan kalau X-nya sama dengan 0, ya Y-nya juga tetap sama dengan min 4. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya juga tetap sama dengan min 4. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya juga tetap sama dengan min 4. Otomatis kita peroleh koordinat ya. Ini adalah 0, min 4, kemudian ini adalah 1, min 4, yang ini adalah 2, min 4. Sehingga dari sini kita bisa buat grafik. Oke ya. Misalkan ini adalah X, ini adalah Y, ini 0, ini adalah min 4. Nah, kemudian karena kalau 0, min 4 itu di sini ya. Kemudian 1, min 4 itu juga di sini. Sorry. 0, min 4 itu di sini ya. Ini kan 0,0 ya. 0, min 4 di sini, 1, min 4 di sini, kemudian 2, min 4 di sini. Nah, kita sudah peroleh 3 titik ini, kemudian kita gabungkan semuanya, otomatis akan membentuk suatu garis ini ya. Oke. Jadi ini adalah garis Y sama dengan min 4. Oke ya, mudah ya. Nah, ini kan saya sudah melewati 2 prosedurnya ya, buat sebuah tabel koordinat. Ini tabel koordinatnya saya buat seperti ini, yang sederhana, kemudian titik-titik tersebut dengan gambar garis lurus untuk menghubungkannya. Jadi ini saya gambar garis lurus untuk menghubungkannya. Berarti pasti nanti titiknya berupa garis lurus semua. Kalau 3 pasti min 4, Y-nya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat untuk Y sama dengan 2X ya, misalkan ya. Saya buat di, atau saya ambil yang nomor 3 lah ya. X sama dengan 2Y tambah 3. X sama dengan 2Y tambah 3. Nah, di sini untuk menghitung tabelnya, yang pertama ya, prosedur yang pertama adalah buatlah tabel grafik. Kalau X dan Y-nya, misalkan X-nya saya ambil 0, maka Y-nya berapa? Ya tinggal dihitung ya, dimasukkan ke sini. Kalau X-nya 0, berarti ini sama dengan 2Y tambah 3. Oke, ini misalkan, terus kemudian 3-nya saya pindahkan ke sini, otomatis jadi min 3, ini sama dengan 2Y. Ini jadi min 3 per 2 sama dengan Y. Berarti kita peroleh, kalau X-nya 0, Y-nya min 3 per 2. Kemudian, kalau Y-nya yang 0, kita lihat ya, atau X-nya 3 misalkan ya, saya ambil X-nya 3, kemudian Y-nya berapa? Nah, kita hitung sama ya. Jadi dimasukkan X-nya 3, ini sama dengan 2Y tambah 3. 3 min 3 sama dengan 2Y. Oke ya, pindah kan? Jadi negatif. 3 min 3, 0, sama dengan 2Y. 0 per 2 sama dengan Y, ini sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0. Diperoleh kalau X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian kalau saya ambil X-nya 7 misalnya ya, atau minus 7, boleh ya, minus 7. Kemudian X-nya adalah min 7 sama dengan 2Y tambah 3, min 7 min 3 sama dengan 2Y, min 7 min 3 adalah min 10 sama dengan 2Y, min 10 per 2 sama dengan Y, min 10 per 2 ini sama dengan min 5. Sehingga kita peroleh koordinatnya adalah, diperoleh koordinatnya 0, min 3 per 2, terus kemudian 3,0 dan min 7,5. Kita buat grafiknya.
X dan Y. Ini 0, katakan di sini adalah 1, 2, 3, ini 3 ya, 4, 5, 6, 7, di sini 7. Oke, di sini 1, oh 7-nya min 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan di sini min 7 ya. Kemudian 1, 2, 3. Oke, di sini 3. Nah, di sini 4. Terus kemudian min ya, ini ya. Min 2, min 1. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sini 5 misalkan ya. 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke, kita lihat ini 0, min 3 per 2. Berarti 0, X-nya 0, Y-nya min 3 per 2. Min 3 per 2 itu adalah sama dengan min 1,5 ya. Berarti ini min 1,5. Nah, setengahnya di sini ya. Berarti di sini kita punya, di sini adalah titik, saya berikan. Nah, ini adalah titik 0, min 3 per 2. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah 3,0. Karena X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini ya. Ini adalah titik 3,0. Selanjutnya adalah X-nya min 7, Y-nya 5. Berarti di sini ya. Oke, saya hapus ini. Nah, min 7,5 di sini ya. Oke, ini katakan di sini adalah min 7,5. Berarti kita peroleh nih titiknya min 7,5, 3,0, 0,3 per 0, min 3 per 2. Berarti kira-kira bagaimana ini grafiknya? Kenapa titiknya Oke, coba kalau semisal kita ambil X-nya 6 ya, ambil satu lagi. Misalkan kalian tidak yakin seperti ini ya, ambil satu lagi, X-nya titik satu lagi, X-nya 6, Y-nya berarti kita hitung X-nya 6 sama dengan 2Y tambah 3, 6 min 3 sama dengan 2Y, 6 min 3 adalah 3 sama dengan 2Y, maka 3 per 2 sama dengan Y. Berarti ketika X-nya 6, Y-nya 3 per 2. Berarti kita peroleh satu lagi ya, 6,3 per 2. Jadi ketika X-nya 6 di sini, Y-nya 3 per 2. 3 per 2 itu adalah 1,5 ya, berarti di sini. Ya, sekitar sini ya. Oh, yang min 7 ini min 5 ya, bukan di sini ya. Ini min 5 ya. Y sama dengan min 10 per 2. Min 10 per 2 kan sama dengan min 5. Sehingga di sini min 7, ini sama dengan min 5. Pantas ya, tidak titik ininya berbeda sendiri. Oke, kita cari min 7, min 5. Berarti di sini saya tambahkan satu lagi titik min 5. Sehingga min 7, min 5 di sini ya. Nah, ini adalah titik min 7, min 5. Yang ini adalah titik 6,3 per 2. Sehingga dari sini kita bisa membentuk suatu garis lurus ya. Dari min 7, min 5, 0,3 per 2, 3,0 sampai 6,3 per 2. Sehingga kita peroleh garis X sama dengan 2Y plus 3. Ini adalah ini. Ini adalah garis X sama dengan 2Y plus 3. Oke. Jadi kalau semisal seperti tadi ya, ada kesalahan hitung, gimana nih kok grafiknya titiknya di sini. Nah, itu kalau tidak yakin, cek lagi satu titik lagi, kemudian cek titik yang kalian yang beda sendiri itu cek lagi. Mungkin kalian ada salah hitung di situ. Nah, di situ ya buat ngeceknya ya. Jadi jangan ketika kalian temukan
menemukan, oh titiknya segini, oh titiknya ini, pasti garisnya. Nanti kan akan membentuk grafik, kalau tadi ya kita teruskan, pasti grafiknya seperti ini. Padahal kan grafiknya tidak seperti ini, grafiknya seperti ini. Nah, itu berarti ada kesalahan di sini, titik 1 ini. Perlu dicek lagi. Oke, seperti itu ya untuk menggambar grafik. Jadi tadi saya sudah bahas nomor 1 dan nomor 4, kemudian nanti nomor 2, nomor 4, 5, 6, 7, ini saya tinggalkan sebagai tugas ya. Tugas ya, bukan kuis yang dikumpulkan hari ini, tapi tugas yang dikumpulkan untuk minggu depan. Oke, kita lanjutkan ke membuat grafik persamaan linear. Prosedur membuat grafik persamaan linear dengan menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau tadi kita gunakan titik sembarang ya, jadi mau diambil X-nya 0, X-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu terserah ya, yang penting 3. Tetapi dalam hal ini, kita membuat grafik persamaan linear dengan menggunakan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Apa artinya? Nah, yang pertama, buatlah tabel pasangan-pasangan nilai. Sama ya, pasangan nilainya dibuat 3. Tetapi, kita lihat bahwa ini pada yang pertama, yang diambil itu adalah X-nya 0. Nah, ini untuk memperoleh titik potong di Y. Tetap, jadi sudah diambil, pasti nanti yang pertama, pasangan yang pertama itu adalah 0, sekian. Pasangan yang kedua adalah sekian, 0, karena diambil Y-nya sama dengan 0. Berarti kan Y-nya yang 0 ya. Terus kemudian yang ketiga adalah tetapkan titik sebarang. Nah, yang ketiga ini adalah sebarang ya, mau berapapun. X-nya berapapun, Y-nya berapapun. Jadi tetap diambil 3 minimal untuk membentuk suatu plot persamaan linear. Kemudian plot titik-titik tersebut dan gabungkan dengan sebuah garis. Oke ya, contohnya ini lihat yang pertama, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, ininya saya tidak akan hapus ya, biar kita lebih mudah nanti. Tadi kita diminta menyelesaikan 2X tambah 3Y sama dengan 6. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Berarti yang pertama, prosedur yang pertama adalah kita bentuk tabelnya seperti tadi ya, tabel X dan Y. Tetapi di sini koordinatnya yang A itu harus ditentukan, sudah ditentukan, X-nya kita ambil 0, kemudian yang B, Y-nya kita ambil 0, dan yang C ini adalah sebarang. Oke, misalkan di sini saya ambil X-nya adalah 2 misalkan ya. Terus kemudian kita cek untuk X yang sama dengan 0. Oke ya, ya dimasukkan seperti tadi ya. Berarti ini 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 tambah 3Y sama dengan 6, sehingga 3Y sama dengan 6, 3Y sama dengan 6 per 3, Y sama dengan 2. Oke, kita peroleh ya. Jadi Y-nya adalah 2. Nah, karena Y-nya adalah 2, X-nya 0, maka yang C ini saya eliminasi. Saya rubah, bukan 2. Oke, kita lihat dulu untuk menentukan titik koordinat yang C, kita lihat hasil yang B ya. Nanti kan sama saja kalau saya ambil 2, X-nya 2, oh tidak ya, ini kan Y-nya di 2 ya. Oke, tidak masalah. Terus kemudian kita cek dulu untuk yang Y-nya 0, berarti ini kan 2 kali X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 per 2. X sama dengan 3. Oke ya, kita peroleh X-nya adalah 3. Ketika kalau X-nya 2, nah kita hitung. Berarti 2 kali 2 tambah 3Y sama dengan 6. Ini 4 tambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6 min 4.
3Y sama dengan 2, Y sama dengan 2/3. Oke, kita peroleh Y-nya adalah 2/3. Nah, berarti kita peroleh titik koordinatnya yang baru, yaitu Oke, diperoleh titik koordinat yang baru 0,2, kemudian 3,0, dan 2,2/3. Berarti kita gambar ini 0,2, 0,2, berarti ya di sini 0,2, kemudian 3,0, 3,0 di sini, dan yang terakhir adalah 2,2/3. 2,2/3 kan sebelum kurang dari 1 ya, berarti sebelumnya 1 sekitar di sini ya. Nah, sini. Oke. Di sini kita peroleh tadi 0,2, yang ini adalah 2,2/3, yang ini adalah 3,0. Sehingga kita bisa membentuk garis, oke ya. Nah, oke ya, ini garis. Jadi ini garis dari persamaan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Oke ya, mudah ya untuk menentukan suatu garis persamaan garis. Nah, kemudian yang kedua, buatlah grafik dari tiap-tiap garis dan nyatakan koordinat dari ke-9 titik potongnya. Oke ya, coba kita kerjakan ya. Misalkan ini adalah Oke, yang pertama adalah X sama dengan 1/2. Berarti X sama dengan 1/2. Maka X di sini ya, 1/2. Oke, pasti setengahnya di sini ya. Berarti kita peroleh garis ini ya. Kurang. Biar lurus ya. Oke, ini adalah garis X sama dengan 1/2. Kemudian yang kedua, X sama dengan 0. Oke, kita coba dengan dengan warna yang berbeda. X sama dengan 0, berarti di sini ya. Nah, otomatis kalau X sama dengan 0, garisnya adalah sejajar sumbu Y. Semua sumbu Y ini adalah garisnya. Ini untuk X sama dengan 0. Kemudian kita cek lagi, X sama dengan -3. Nah, X sama dengan -3, berarti di sini ya. Kita coba yang lain lagi, ini -3 di sini. Berarti kita peroleh garisnya. Oke, seperti ini. Ini adalah garis X sama dengan -3. Kemudian, kita lihat lagi Y sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 di sini ya. Kita coba yang lain, Y sama dengan 5, berarti di sini, maka garisnya adalah Oke, ini adalah garis Y sama dengan 5. Kemudian cek lagi Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 di sini ya. Berarti saya pakai inilah. Nah, kalau garisnya sama dengan 0, maka seluruh sumbu X ini adalah garisnya. Garis Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah Y sama dengan -2,5. Y sama dengan -2,5. Saya pakai warna hitam ya. Y sama dengan -2,5. Nah, -2 di sini berarti setengah di sini ya. Oke, ini adalah -2,5. Kalau Y sama dengan -2,5, maka garisnya ya sejajar dengan sumbu X ya. Tapi di 2,5. Oke. Ini adalah Y sama dengan 2,5. Nah, dari sini kita peroleh ada berapa titik potong nih? Titik potongnya saya tandai dengan warna
kuning misalkan ya. Oke, saya tandai dengan warna kuning. Ini kita peroleh titik potong 1, ini peroleh titik potong 2, kita peroleh titik potong 3, titik potong 4. Ini titik potong dengan sumbu X ini ya, Y sama dengan 0, titik potong 5, titik potong 6, titik potong 7, titik potong 8, dan titik potong 9. Sehingga titik-titik potongnya ini adalah, ini titik potong yang ini kan 3, min 3,5. Titik potong yang ini adalah 0,5. Titik potong ini adalah 2,1 setengah. 2,5 ya. Oh, 1,5. Kemudian titik potong yang ini adalah 2,0. Titik potong yang ini adalah 0,0. Titik potong ini adalah min 3,0. Titik potong yang ini X-nya 3 ya, berarti min 3, Y-nya adalah 2,5 ya, 2,5. Kemudian titik potong yang ini adalah 0, Y-nya 2,5, jadi X-nya 0, Y-nya 2,5. Kemudian titik potong yang terakhir ini adalah X-nya 1,5, Y-nya min 2,5. Min ya, ini ya, min 2,5. Ya, jadi kita peroleh ada 9 titik potong ini. Mudah ya, jadinya ya. Oke. Selanjutnya adalah koordinat titik yang terletak dan tidak terletak pada sebuah garis. Jadi ada, terkadang ada koordinat titik yang terletak di sebuah garis, ada koordinat titik yang tidak terletak dalam sebuah garis. Contohnya aja yang ini ya. Kalau saya punya garis Y sama dengan 2,5, semua titik dari min 7,2,5, min 6,2,5, min 5,2,5, dan seterusnya ya, sampai 7,2,5, sampai 100,2,5, ini semuanya terletak pada garis Y 2,5. Tetapi, kalau titik 3,3 saja, misalkan ya, ini 3 dan 3, ini kan di sini ya, min 3,3, ini kan titiknya di sini. Saya ambil ini. Titiknya di sini. Nah, ini kan 3,-3, ini kan tidak terletak pada garis ya, titiknya ini kan beda ya, dari garisnya di sini. Kalau terletak pada garis kan ini kayak 6,5. Nah, ini terletak pada garis ini 6,-2,5. Ini min ya, min 2,5. Ini terletak pada garis. Tapi kan kalau ini kan tidak terletak pada garis, tidak pas di garis. Berarti ada titik, kapan sih suatu titik itu dikatakan terletak pada garis dan tidak terletak pada garis? Oke, kita cek ada soal ya tadi ya. Nah, tunjukkan bahwa titik-titik A 4,3 dan B 5,6 terletak pada grafik dari persamaan X tambah 3Y sama dengan 13. Nah, ini kan dikatakan bahwa tunjukkan terletak pada garis. Otomatis terletak pada grafik. Otomatis ini akan terletak. Ini boleh kalian menggunakan dihitung dulu grafiknya, kemudian dicari titiknya, ini boleh. Tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu ya tinggal dimasukkan aja ya. Misalkan titik A-nya 4,3, maka ini sama dengan, kalau dimasukkan dalam garis X plus 3Y sama dengan 13, ini X-nya adalah 4 tambah 3 kali 3 sama dengan 13. 4 tambah 3 kali 3, 9, sama dengan, ini masih tanda tanya ya, benar tidak sama dengan 13. 4 tambah 9, 13, ternyata sama dengan 13. Berarti 4,3-nya berada pada garis. Ya, berada pada grafik ya. Kemudian yang sama, B min 5,6 ini juga begitu. Jadi dimasukkan X tambah 3Y sama dengan 13. X-nya min 5 tambah 3 kali 6. Nah, ini masih tanda tanya. 13 min 5 tambah 18. Mesti tanda tanya ya. Min 5 tambah 18 ini adalah 13. Ternyata sama dengan 13. Sehingga berada pada grafik. Terus bagaimana yang tidak berada pada grafik? Nah, ini ya, nomor 2. Tidak terletak pada grafik. Saya ambil salah satunya aja ya. Misalkan 4,4. Berarti ya tinggal dicek 4,4 masukkan ke X tambah 3Y sama dengan 13.
4 tambah 3 kali 4 sama dengan 13, 4 tambah 12 sama dengan 13, ini masih tanda tanya. Ketika sudah dimasukkan, ini tanda tanya ya. 4 tambah 12, ini adalah 16, tidak sama dengan 13. Sehingga kesimpulannya adalah 4,4 itu tidak berada pada garis. Pada grafik ya. Pada grafik X tambah 3Y sama dengan 13. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau tidak berada pada grafik itu artinya nanti dia akan tidak sama. Oke, sisanya tugas ya. Berarti B dan C ini cek. Kemudian nomor 3. Selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan linear. Untuk menyelesaikan dari persamaan linear, ini ada tiga jenis persamaan. Persamaan konsisten, persamaan inkonsisten, dan persamaan dependen. Apa itu persamaan konsisten, inkonsisten, dan dependen? Persamaan konsisten ini adalah persamaan-persamaan yang memiliki satu pasangan nilai untuk memenuhi kedua persamaan. Oke, jadi misalkan ada dua persamaan, ada satu titik yang keduanya itu berada di dalam kedua grafik itu. Ada satu titik yang titik itu berada pada kedua grafik. Misalkan saya punya grafik. Nah, misalkan ini ya persamaan konsisten nomor 1. Saya punya X tambah Y sama dengan 10 dan Y sama dengan X plus 4. Ini adalah suatu persamaan konsisten. Kenapa? Karena pasti akan ada satu titik yang berada di grafik ini, tapi juga berada di grafik ini. Coba kita lihat ya. Sebentar ya. Kita ambil dari diagram Cartesius ini saja. Udah habis ambilnya. Saya kira tidak akan mengambil waktu lama untuk ini, tapi ternyata justru membutuhkan waktu yang lama. Oke, ini saya buat ulang diagram Cartesiusnya. Kita cek nanti apakah X, jadi nanti kita kita buat grafiknya keduanya ya. Yang pertama ini adalah untuk persamaan X tambah Y sama dengan 10. X tambah Y sama dengan 10. Nah, kita buat titiknya. Kalian bisa menggunakan, saya menggunakan yang dengan menggunakan titik potong ya. Jadi yang pertama X-nya 0. Jadi kita cek kalau X-nya 0, Y-nya 10. Kalau Y-nya 0, X-nya 10. Kemudian saya ambil kalau X-nya 5, Y-nya pasti 5 ya. Dari mana? Ya mudah ya, kalau Y-nya 5, X-nya 5 kan pasti ini 5 tambah Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 min 5, Y sama dengan 5. Sehingga diperoleh Y-nya 5. Kemudian kita bikin grafiknya dulu lah ya. Misalkan ini 0, ini X ya, ini X dan ini adalah Y. Kemudian di sini Y-nya sampai 10 ya. Berarti saya butuh di sini Y-nya, katakan di sini 10. Kemudian di sini X-nya 10, berarti di sini 5. Oke ya, ini di tengah-tengahnya 5. Di sini 10, di sini saya butuh 5. Sorry, ini minus ya. Di sini 10, min 10, di sini min 5. Oke. Berarti grafiknya 0,10 di sini ya. 0,10.
kemudian 10,0. Oke ya, ini adalah 10,0 dan 5,5. Oke, jadi di sini ini adalah 5,5. Maka kita bisa buat garis. Oke, ini ya. Nah, ini garisnya seperti ini. Ini juga terus ini seperti ini ya, sampai ke tak hingga. Kemudian yang kedua adalah saya gunakan warna yang berbeda untuk persamaan yang kedua. Yang kedua kita lihat Y sama dengan X tambah 4. Y sama dengan X tambah 4. Y sama dengan X tambah 4 ya kita bikin tabelnya ya. Untuk X sama dengan 0, Y-nya adalah 4. Untuk Y sama dengan 0, X-nya adalah min 4. Kemudian saya ambil untuk Y-nya X-nya 1 misalkan ya, Y-nya adalah 5. Ini mudah ya, tinggal dimasukkan X-nya 1, maka Y-nya 5. Oke, berarti X-nya adalah kita peroleh 0,4. Nah, karena di sini 5, pasti di sini 4 ya. Sini 4. 1, 2, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ini 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ini juga 4, 3, 2, 1. Min 1, min 2, min 3, min 4. Ini min 4, min 3, min 2, min 1. Oke. X-nya adalah 0,4, berarti di sini ya. Ini adalah 0,4 dan min 4,0, min 4,0 di sini. Ini min 4,0 dan 1,5. 1,5. Oke, di sini ya. Ini adalah 1,5. Berarti kita bisa bikin grafik seperti ini ya. Akan saya potong ini ya. Nah, kita akan memperoleh titik potong dari persamaan Y sama dengan X tambah 4 dan X tambah Y sama dengan 10. Di sini titik potongnya ya. Di sini untuk menghitung titik potongnya, biasanya bisa dengan mensubstitusi ini ya. Jadi misalkan ya, X tambah Y sama dengan 10. Ini kan Y sama dengan X plus 4. Berarti X sama tambah Y-nya disubstitusi. X tambah 4. Ini sama dengan 10. Maka ini diperoleh X tambah 4 sama dengan 10. X tambah X adalah 2X. Tambah 4 sama dengan 10. 2X sama dengan 10 min 4. Diperoleh 2X sama dengan 10 min 4, 6. Kemudian X sama dengan 6 per 2, X sama dengan 3. Oke, kita peroleh perpotongan X-nya di 3. Benar ya? Ini ya, 3. Terus kemudian Y-nya, ya tinggal substitusi salah satu. Misalkan disubstitusi ke Y, ini Y sama dengan 3 tambah 4, maka Y sama dengan 7. Berarti di sini pastilah 7. Oke ya? Sehingga titik potongnya ini adalah min 3,7. Boleh ini dimasukkan ke ini juga, ke yang X plus Y sama dengan 10. Misalkan X-nya kita peroleh 3, berarti 3 tambah Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 10 min 3 sama dengan 7. Sama saja ya. Jadi mau dimasukkan ke persamaan kedua maupun persamaan ke-1 sama. Jadi kita peroleh titik potongnya adalah 3,7, koordinat titik potongnya. Ini adalah persamaan konsisten. Jadi ada satu pasangan nilai 3,7 yang ini berada di garis X plus Y sama dengan 10 dan di garis Y sama dengan X plus Y sama dengan X plus 4. Ini kan 3,7 berada di kedua garis ya. Nah, itu adalah contoh persamaan yang konsisten. Kalau persamaan inkonsisten, ini adalah persamaan-persamaan yang tidak memiliki pasangan nilai untuk memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi bisa jadi persamaan inkonsisten itu bentuknya nanti
misalkan ada dua persamaan, persamaan itu akan selalu sejajar. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan pernah berpotongan. Jadi tidak ada pasangan nilai yang berada di garis Y1 misalkan dan Y2. Terus kemudian yang ketiga adalah persamaan dependen. Persamaan dependen ini adalah persamaan-persamaan yang seluruh pasangan nilai yang sama memenuhi kedua persamaan tersebut. Persamaan dependen ini artinya adalah ketika semisal kalian punya sebuah persamaan Y1 dan Y2-nya, ini mereka hanya berimpit. Jadi benar-benar ini adalah Y1, tetapi persamaan ini adalah grafik ini adalah grafik Y2 juga, gitu loh. Oke ya, jadi di dalam satu garis itu ada dua grafik, Y1 dan Y2. Coba ya, dicek ya nomor 2 dan nomor 3. Apakah benar persamaan inkonsisten itu tidak memiliki titik potong, dan nomor 3 juga. Jadi dicek, ditulis grafik di gambar grafiknya, dan dicek ya bentuk grafiknya seperti apa. Nomor 2 dan 3 ini tugas. Oke, kemudian menggunakan grafik untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, ini menyelesaikan persamaan linear maksudnya adalah kalian ini prosedurnya. Coba kita lihat dari prosedurnya. Prosedur menyelesaikan persamaan linear dengan grafik. Buatlah grafik dari tiap persamaan. Tentukan solusi bersama dengan melihat grafik yang telah dibentuk. Periksa nilai yang diperoleh pada kedua persamaan. Oke, jadi ini sama ya seperti tadi yang sudah kita kerjakan di sini. Di sini. Jadi nanti ada dua persamaan, kemudian dihitung digambar grafiknya, kemudian dicek titik potongnya. Ini adalah titik potong, ini adalah solusi bersama dari kedua persamaan itu. Oke ya, itu yang dimaksud. Jadi solusi bersama ini adalah adanya pasangan nilai yang sama untuk kedua buah grafik. Oke ya, bisa ya. Contoh 3 saya tidak bahas karena kita sudah bahas sebelumnya. Saya jadikan tugas semuanya 1 dan 4, 1 sampai 4. Nah, ini ada soal-soal grafik persamaan linear. Jadi carilah solusi bersama dari persamaan-persamaan berikut, berarti dicari seperti tadi ya. Seperti pada yang ini. Jadi dicari grafiknya, kemudian dicari solusi bersamanya. Apakah persamaan itu adalah persamaan konsisten, inkonsisten, atau dependen. Kemudian turunkan persamaan. Nah, ini turunkan persamaan linear ini saya belum bahas ya. Oke, saya jelaskan yang A lah ya. Saya jelaskan 1, nanti yang 2B, C, dan D ini kalian bisa kerjakan sebagai kuis. Nah, ini ya, ini yang saya katakan tadi, pada soal-soal grafik persamaan linear, ini adalah kuis kalian. Nomor 1 ini adalah kuis kalian, 1 sampai A sampai G. Kemudian nomor 2, ini mau saya bahas salah satu ya. Jadi kuisnya hanya 3. Kemudian nanti ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah tentukan keliling dan luas dari bangun yang dibentuk oleh koordinat titik berikut. Nah, jadi ada koordinat titiknya, kemudian kalian seperti tadi ya, kalau 3 berarti pasti segi 3, kalau 4 berarti pasti segi 4. Saya rasa nomor 3 ini pilih 2 saja ya. 2 saja, salah satunya segi 4, salah satunya segi 3. Dan harus berbeda setiap orang ya. Kombinasinya harus berbeda. Ini kan ada berapa nih? Ada 6 ya. Jadi kalian bisa hitung 6 ada berapa kemungkinan tuh? 6 kombinasi 2 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Oke, ada 15 kemungkinan ya. Ada 15 kemungkinan soal yang mungkin ada 15 pasangan yang berbeda. Jadi nanti kalau saya tidak bisa menemukan 15 pasangan, intinya setiap orang harus berbeda. Meskipun misalkan dipilih C dan D, tapi pasti cara penyelesaiannya akan berbeda ya. Jadi nanti tetap harus berbeda. Nanti saya bisa cek lah. Tetapi tetap ke-6 semua ke-6-nya. Kalau kalian mau kerjakan 6-6-nya ya boleh, tidak masalah. Tapi saya berikan minimal 2. Nomor 3 minimal 2. Tapi nomor 1 dan 2 nomor 2 ini salah satunya akan saya bahas, nomor 2 salah satunya akan saya bahas, nomor 1 ini semuanya harus dikerjakan.
Oke, saya bahas yang A ya. Saya akan bahas yang A. Turunkan persamaan linear dari masing-masing tabel. Oke, kita lihat dari sini yang Y, pertama dari Y. Nah, dari 5 ke 8 di sini kan dia membutuhkan penambahan sebanyak 3. Kemudian dari 8 ke 9 ini membutuhkan penambahan sebanyak 1. Sementara untuk X dari 2 ke 5 ini membutuhkan penambahan sebanyak 3. Sementara dari 5 ke 6 ini juga membutuhkan penambahan sebanyak 1. Oke. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ternyata untuk X dan Y ini kan sama ya. Jadi kelipatannya sama, bedanya sama, 3 dan 1, maka kita bisa peroleh pasti Y ini sama dengan X tambah suatu B. B-nya ini yang akan kita cari. Bagaimana cara mencari B? Ya tinggal dimasukkan salah satu. Misalkan saya ambil 5 dan 2 ya, maka 5 sama dengan 2 tambah B. 5 min 2 sama dengan B, 3 sama dengan B. Sehingga diperoleh B-nya adalah 3, maka persamaannya adalah Y sama dengan X plus 3. Oke, seperti itu saja ya. Oke, sekian materi kita pada pagi hari ini. Ini kalian sisa kerjakan sebagai kuis ya. Dikumpulkan, untuk kuisnya dikumpulkan maksimal besok jam 8, kemudian untuk tugasnya minggu depan.